warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sadaqallah. Al-mukarramun para alimil ulama, wabil khusus tokoh daripada Masjid Babul Minan, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Haji Ahmadi, serta para asatiz lainnya. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi umurnya, dan Allah luaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin hadirat sekalian, serta panitia penyelenggara teras joglo yang berbahagia, dengan terlebih dahulu mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini dari sejak tadi pagi telah digelar yang namanya budaya Betawi. Mudah-mudahan orang-orang Betawi menjadi tuan di kampungnya sendiri, bukan menjadi budak di kampungnya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian, karena ada dua momen yang sangat penting. Yang pertama adalah gelar budaya Betawi dan Muharram. Oleh karenanya saya akan bicara masalah Muharram terlebih dahulu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bulan itu selama 1 tahun ada sebanyak 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya bapak ibu harus tahu bulan-bulan apa saja yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang kita umat Islam kalau ditanya sekarang bulan apa, bulan Masehi, pasti bisa menjawab sekarang bulan September. Tapi kalau ditanya sekarang bulan apa, kita masih bisa menjawab sekarang bulan Muharram, karena kalender juga libur karena Muharram, dan di televisi banyak acara-acara peringatan Muharram, sehingga kita tahu bulan ini bulan Muharram. Tapi terkadang setelah Muharram bulan apa ibu bapak? Bu, setelah bulan Muharram bulan apa? Banyak di antara kita yang nggak tahu. Bahkan ketika jangan jauh-jauh, habis Ramadan adalah bulan Syawal. Habis bulan Syawal bulan apa ibu? Orang Betawi bilang bulan Apit. Padahal di kalender Islam nggak ada bulan Apit, ya kan? Bulan Apit katanya. Kalau bulan Apit nggak boleh ngawinin. Kenapa nggak boleh ngawinin? Karena orang duitnya udah pada habis buat lebaran. Jadi kayak yang kondangan nanti amplopnya pada kosong.
Ya nggak punya duit, makanya orang bulan Apit, orang Betawi pada nggak ada yang berani ngawinin. Ntar ngawinin habis bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Padahal bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah itu termasuk bulan Muharram, 3 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis bulan Muharram bulan apa? Kalau dia tanya itu nggak banyak yang nggak tahu. Merencanakan menahanmu, menangkapmu ya Muhammad, atau mereka merencanakan untuk membunuhmu. Ya, seperti sama-sama kita tahu bagaimana Habib Rizik, ya, tempat beliau sempat ditembak, bahkan ketika beliau sedang mengadakan tabligh akbar, ya, di daerah Cawang, ada 3 mobil yang diisi dengan bensin, 1 mobil sudah diluncurkan ke bawah dengan api yang sudah membesar. Untungnya Allah menjaga, ada beberapa motor akhirnya yang rusak, namun sampai sekarang pelakunya tidak pernah ketangkep dan diketahui siapa pelakunya. Kenapa? Itulah risiko orang menegakkan kebenaran. Sama-sama kita tahu Ustadz Dr. Andes Alfian Tanjung yang sampai hari ini masih ditahan di Polda Metro Jaya. Bagaimana ketika beliau ceramah di daerah Jawa Timur, beliau ditangkap, ya, sekian puluh hari lamanya. Ketika beliau diadili dengan tangan terborgol, tangannya diborgol, ya, padahal dia seorang ustadz, seorang kiai, masuk ke daerah persidangan dengan tangan terborgol. Coba kita lihat yang namanya korupsi uang negara, para koruptor ketika masuk gedung KPK, keluar dari gedung KPK, mereka lenggang-lenggang kangkung, tangannya tidak diborgol. Ini adalah upaya-upaya PKI yang ingin menghancurkan umat Islam dan membunuh para kiai-kiai. Jadi tidak heran jamaah sekalian, kalau akhir-akhir ini banyak kiai yang ditangkap, banyak ulama yang ditangkap. Kenapa? Karena memang PKI sudah mulai hidup kembali. Kalau ada orang yang bilang PKI hidup kembali adalah omong kosong, laksana petir di siang bolong, tidak mungkin katanya. Ini menjadi bukti bagi kita bahwa yang namanya anak PKI sendiri yang bernama Dr. Ciptaning, dia menulis sebuah buku, Saya Bangga Jadi Anak PKI. Bahkan buku yang keduanya dia katakan, anak PKI masuk parlemen, berarti PKI masih ada. Wajar kalau yang namanya Pangap menginstruksikan kita generasi muda yang tidak tahu kasus tahun 1965 untuk menonton bagaimana kejamnya PKI G30S PKI tersebut, agar supaya kita sadar umat Islam jangan sampai kecolongan untuk yang ketiga kalinya yang dilakukan oleh PKI. Hadirin sekalian, pengikut setia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul katakan, bada'al Islamu gharib, awal datangnya Islam itu asing, fasayaudu gharib, maka akan kembali asing. Coba saya tanya ibu-ibu, ibu ketika suaminya pulang dari kantor, ya, ke rumah, ngucapin assalamualaikum apa enggak? Bu, ngucapin apa enggak? Jangan ada dusta di antara kita. Ibu yang rajin ke majelis taklim, pulang ke rumah ngucapin assalamualaikum apa kagak? Jangan ada dusta di antara kita. Biasanya ibu langsung masuk, bapak langsung masuk, anak kita masuk ke rumah juga nggak ngucapin assalamualaikum lagi, langsung masuk ke rumah. Padahal Rasul katakan,
masuk ke dalam rumah. Dalam Al-Quran katakan, masuklah kamu dengan mengucapkan salam. Kalau ibu nggak percaya, kalau suami ibu hari ini nggak hadir dalam acara tausiah ya teras joglo hari ini, nanti ibu pulang coba ngucapin assalamualaikum. Atau bapak pulang nanti yang istrinya nggak hadir, pulang ngucapin assalamualaikum. Pasti ada yang ajaib yang terjadi di rumah. Coba jajal, ibu datang, assalamualaikum, assalamualaikum. Suami ibu lagi asik nonton televisi, dia jawab waalaikumsalam. Buru-buru dia buka pintu, begitu dilihat istrinya apa, dia bilang lo kirim gue tamu. Kenapa? Karena asingnya kalimat salam di tengah-tengah kita. Bahkan terkadang kita lebih rela memakai punya orang kafir daripada punya kita sendiri yang mengandung arti yang begitu indah. Terkadang ada orang ngucapin selamat pagi. Kalau selamat pagi berarti yang selamat paginya, bukan orangnya. Ya bu, pak. Jadi kalau datang ke kelurahan ucapkan assalamualaikum, jangan selamat pagi. Karena kalau selamat pagi, paginya yang selamat, orangnya mah nggak selamat. Dan jangan ikutin Megawati yang pakai ajaran Hindu, hom santi hom, nggak ada artinya itu. Ya, ucapkan assalamualaikum, kata Rasul, alaman arafta wa man lam ta'rif. Baik engkau kenal orangnya ataupun tidak engkau kenal, ucapkan salam, niscaya engkau saling mencintai satu dengan yang lainnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik dan anak-anakku sekalian, supaya masuk ke rumah kita tidak diikutin oleh iblis, oleh setan laknatullah, maka ucapkanlah ketika masuk assalamualaikum. Ini sudah mulai asing di tengah-tengah kita. Ya, jangan mentang-mentang jago silat juga nggak ngucapin salam, yat aja. Ya kan? Harus dengan ucapan assalamualaikum. Artinya semoga keselamatan tercurah kepada kamu, kasih sayang Allah tercurah kepada kamu, keberkahan Allah curahkan kepada kamu. Itu doa yang paling bagus yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Para bapak ibu hadirin sekalian, pengikut setia umat Rasulullah, oleh karenanya ada sebuah hadis Nabi yang sangat sahih yang menyatakan sittatu asya hunna garibatun fi sittati mawadi'a. Ada 6 hal yang asing, yang aneh ada di 6 tempat. Nih ibu-ibu, bapak-bapak tolong diperhatikan. Ada 6 hal yang asing, yang aneh ada di 6 tempat. Yang pertama kata Nabi, al masjidu garibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid akan asing, ada di lingkungan orang Islam, tapi sayang orang Islamnya pada nggak sembahyang di masjid. Saya tanya dengan Haji Ahmadi, kira-kira jamaah kita banyak nggak kalau subuh? Sampai beduk sampai di luar-luar ya. Alhamdulillah beduk di luar-luar ya. Ya kan? Ya beduk sampai di luar, bayangkan itu Masjid Babul Minan itu. Berarti orangnya rajin ibadah semuanya. Alhamdulillah. Tapi masjid akan asing, ada di lingkungan orang Islam, orang Islamnya pada nggak sholat di masjid. Dari Babul Minan ada azan hayya 'alas shalah, sebelah kanan jawab lo aja lah, nggak datang ke masjid. Hayya 'alal falah, sebelah kiri masjid jawab ntar aja lah. Masjid mah kosong, bahkan
masjid sekarang ini seperti kurung batang. Tahu Bapak Ibu kurung batang? Kurung batang sekarang itu bagus-bagus, besinya dari besi stainless. Ya kuburan, ya istilahnya tempat tidur kita nggak ada yang dari stainless. Lebih mahal kurung batang dari stainless. Bahkan penutupnya kain yang termahal, kain budru. Ada tulisannya yang indah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mau masuk ke dalam kurung batang? Ada Bapak Ibu yang mau masuk ke dalam kurung batang? Pada nggak mau kecuali orang yang mati. Masjid begitu, rumah berdekatan dengan masjid, tetangga dengan masjid. Ada panggilan sholat untuk mengerjakan ibadah, kagak datang. Ada pengajian, kagak nyabak juga. Giliran hari raya Idul Adha, pembagian daging pada datang semua.